Terkait yang dirilis oleh Wikileaks, apakah sampah atau petunjuk, KPK juga memiliki sikap seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto berikut ini. KPK harus siap dengan mempersiapkan diri bila memang pemerintah Australia memberikan data dan informasi awal soal sinyalemen dugaan korupsi dimaksud, kendati tidak berkaitan dengan Presiden SBY maupun Megawati. Selanjutnya, pemirsa, masih dari Bambang Wijayanto, pernyataan pemerintah Australia sebagai respon atas pernyataan Presiden SBY cukup melegakan, sembari tetap bertanya dengan hati-hati apakah ada pihak lain yang diduga terlibat. Ya, daripada menduga-duga, Pak Cahyo dan Pak Firman, kita serahkan saja kepada mekanisme hukum yang berlaku, kan? Setuju, Tapi saya mau tanya dulu ke Pak Firmansyah. Tadi Pak Firmansyah, Pak Cahyo menunggu sikap dari pemerintah yang dalam tanda petik kalau memang sudah cukup pas untuk meminta klarifikasi dari pemerintah Australia. Langkah yang dianggap pas melalui jalur apa, Pak Firmansyah? Iya, beberapa saat setelah Presiden SBY melakukan press conference hari Kamis, pemerintah Australia juga telah melakukan press release secara resmi dan menyampaikan memang bahwa meskipun nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri disebut-sebut, namun mereka bukanlah pihak yang terlibat. Jadi memang kalau kita lihat dalam dokumen Wikileaks, itu mencantumkan ada 17 nama tokoh di Indonesia, Malaysia, dan Vietnam yang disebut-sebut menurut versi Wikileaks itu dianggap terlibat. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejumlah dokumen Wikileaks juga dalam banyak kasus, banyak hal itu kurang memiliki kredibilitas dan fakta yang sebenarnya. Dan pemerintah Australia juga telah memberikan statement dan memberikan rilis secara resmi bahwa memang nama-nama yang dicantumkan dalam Wikileaks itu tidak semuanya terkait langsung dengan pengadilan Sekurensi Internasional dan Note Printing Australia. Ya, terkait dengan media online sindonews.com sendiri, apakah Kepala Negara memiliki rencana untuk bersikap seperti apa? Nanti saya belum bisa memastikan secara pasti, tetapi tentunya mekanisme check and balances dan kemudian juga mekanisme yang terkait dengan hal itu tentunya akan dikaji dan akan segera dilakukan langkah-langkah yang terukur, ya. Ya, Pak Firmansyah, KPK sudah menyatakan juga akan membuka diri apabila memang ini ternyata bisa berlanjut ke ranah hukum. Bagaimana dengan langkah yang bisa dilakukan oleh Kepala Negara untuk mendukung upaya KPK tersebut terlepas dari ini berita sampah atau bohong? Ya, ini juga yang disampaikan oleh Presiden SBY dalam press conference-nya kemarin di Cikeas, bahwa Presiden SBY sangat mendukung bila mana pemerintah Australia dalam hal ini mengajak KPK, otoritas resmi di Republik kita, untuk menelusuri apa yang terjadi pada tahun 99 sehingga ini bisa terungkap secara jelas, secara gamblang, dan secara terang. Bila mana ada pihak-pihak yang memang terindikasikan melanggar secara kepatutan, tentunya ada mekanisme hukum yang akan dilakukan. Tetapi bila mana ada pihak-pihak yang tidak terkait, tentunya kewajiban kita semua untuk menjaga nama baik, termasuk juga nama baik Presiden SBY dan mantan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Apakah sudah ada langkah konkret yang dilakukan oleh Kepala Negara, Pak Firmansyah, misalnya dengan memberikan data atau informasi terkait dengan hal yang diberitakan ini? Karena memang sekali lagi bahwa Bank Indonesia merupakan otoritas yang mandiri dan otonom lepas dari pemerintah. Tentunya komunikasi dan koordinasi dengan pihak Bank Indonesia terus dilakukan dan mari kita tunggu saja. Halo? Ya, silakan Pak. Hari Senin nanti bagaimana sikap resmi dari Bank Indonesia. Ya, Pak Firmansyah, terakhir, apakah Pak SBY sudah berkomunikasi langsung dengan Ibu Mega terkait isu ini? Saya belum bisa memastikan, tetapi Presiden SBY ingin memastikan bahwa nama baik
beliau dan juga Ibu Megawati terjaga, dan bila mana ada pihak-pihak yang memang tidak terkait langsung, tentunya yang selama ini dirugikan oleh pemberitaan WikiLeaks, Presiden SBY merasa terpanggil dan bertanggung jawab sebagai kepala negara untuk meluruskan hal tersebut. Iya, siapa tahu mungkin dengan peristiwa ini hikmahnya Pak SBY bisa telepon-teleponan dengan Bu Mega, Pak. Mungkin Pak Cahyokumolo yang Baik, Pak Firmansyah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam. Itu yang terakhir boleh disikapi loh, Pak. Mungkin ada komunikasi khusus yang bisa dijalin antara pemimpin bangsa kita ini. Ya, saya kira pernyataan Bapak Presiden sangat tepat ya. Terlepas Ibu Megawati sebagai mantan Presiden kelima, tapi juga sebagai warga negara yang memang Pak SBY lebih paham, lebih tahu bahwa tahun-tahun itu di mana posisi Pak SBY dan posisi Ibu Mega, maka beliau harus mengapresiasi, memberikan klarifikasi. Jadi kami secara partai atas nama Ibu Mega juga mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak SBY, dan itu sebagai dasar yang kami juga atas nama Ibu Megawati juga punya hak untuk menuntut ya kepada siapapun yang ini kan sudah pencemaran nama baik. Ya, termasuk kepada sindonews.com-nya bagaimana, Pak? Sedang kita pikirkan. Pikirkan. Tapi juga kami mengapresiasi pernyataan Wakil Ketua KPK. Ini indikasi awal. Saya kira ada komunikasi antara KPK dengan pihak-pihak penegak hukum di Australia. Saya kira harus fair, terbuka. Ini negara hukum. Ibu Mega juga yang mendirikan KPK saat itu, saya kira beliau akan concern terhadap langkah-langkah KPK untuk memberantas korupsi yang ada itu. Ya, artinya kan sikap yang diambil oleh PD Perjuangan seharusnya tidak semata-mata sikap partai. Kalau menyangkut nama Bu Mega kan sebagai sosok negarawan, ya kan, mantan presiden itu yang harus dilindungi. Undang-undang ya. Iya, Bu Mega kan bukan cuma milik PDIP kan, Pak Cahyo. Sama seperti Pak SBY kan, milik bangsa gitu kan. Betul, ya. Nah, kalau misalnya ternyata pemerintah sudah memiliki sikap, PDIP juga sudah memiliki sikap, kemudian hal ini berhenti di sini, apakah akan ada langkah lanjutan atau tetap dianggap sebagai sampah angin lalu saja? Kalau setingkat presiden, setingkat mantan presiden dengan mudah difitnah, apalagi terhadap masyarakat Indonesia yang lain. Apalagi kepada presiden yang baru misalnya. Misalnya begitu. Makanya ini sesuatu hal yang harus disikapi dengan terbuka, dengan tegas, koridor hukumnya harus jelas. Ini bukan pemanasan fitnah buat calon presiden yang baru kan? Bukan, tapi apapun ini implikasinya akan mengarah pada dengan mudah saya memfitnah Anda, seenaknya, toh juga tidak ada sanksi kok. Yang sekelas presiden aja diam kok. Karena dulu kan subversif ini, Pak. Sekarang sudah nggak ada. Nah ya, kalau nggak bisa kayak tabloid obor rakyat yang begitu enaknya memfitnah orang, menyebar dengan leluasanya, begitu bebasnya. Ini kan negara ada aturan, ada hukum. Anda mencoba mengatakan juga harus proaktif. Pak Cahyo, Anda mencoba mengatakan bahwa obor rakyat itu WikiLeaks versi Indonesia ya? Setidaknya begitu. Tapi toh dibiarkan. Dianggap itu sebuah pembenaran. Makanya kami minta kepada kepolisian ya, mari kita usut, kita proses. Ini pembelajaran hukum kita semuanya. Kalau tidak, bisa setiap orang bikin tabloid, bikin berita, bikin SMS, bikin TV hanya untuk memfitnah orang. Baik, kira kami yang pertama kami mengapresiasi keterbukaan pemerintah Australia. Kami juga mengapresiasi pemerintah, khususnya Pak SBY. Mari jangan sampai budaya fitnah ini menjadi makanan menu kita sehari-hari yang justru akan merusak suasana kekeluargaan, gotong royongnya bangsa yang Tapi ada perspektif lain yang bisa kita angkat. Saya ingin mengetahui di segmen berikutnya, Pak Cahyo. Kita break dulu, Pak. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.